Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usul wa ta'inu yasuru ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat Umi Liva Official. Tadi ada kejadian Bang Re itu mencuri madu. Tadi sudah ditayangkan di Gus Idris Official. Nah, sekarang kita mau bertanya-tanya, mau mewawancarai lebih detail lagi. Apa maksudnya Bang Re itu mencuri kemari? Itu maksudnya apa? Nah, jadi kayak gitu sahabat. Sebelum itu mari kita, karena ini ya suasananya itu takbiran, mari kita bertakbir berjamaah sahabat. Ayo bareng-bareng ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga pada malam berkorban ini, malam hari raya ini kita mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.
apalagi sahabat-sahabat yang sudah berkorban. Semoga rezekinya tambah lancar, urusan-urusan dunia dan akhirat semuanya dimudahkan, amin Allahumma amin. Jadi Mas Rey ini sudah ditempatkan di satu kamar sahabat sama Gusnya. Nah, santri-santri ini dikasih tanggung jawab untuk menjaga Bang Rey. Apalagi kalau bisa dididik seperti halnya santri-santri. Jadi kegiatan-kegiatan santri kalau bisa juga ikut. Nah, ini Bang Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berdoa sahabat, lagi ibadah. Ya semoga benar-benar taubat ya Bang Rey ya sahabat ya. Minta doanya juga untuk santri-santri semuanya juga, semoga jadi santri-santri yang ilmunya manfaat. Saya sendiri juga banyak yang bilang, saya ini kok manggilnya kok ustadz, saya ini bukan ustadz sahabat, saya ini murid biasa, santri biasa. Cuma diamanahkan kadang untuk nyimak anak-anak hafalan, atau kadang juga disuruh diamanahkan untuk ngajar-ngajar apa tajwid segala macam. Tapi tetap saya ini cuma santri biasa, cuma murid biasa. Mungkin kelihatannya ngajar tapi sebenarnya tuh saya itu belajar sama. Saya juga bertugas untuk bersih-bersih sama seperti santri-santri yang lainnya. Jadi kayak gitu sahabat. Dan sebenarnya sudah selesai. Assalamualaikum Bang Rey. Ya Allah. Allah. Selamat Allah. Habis ngapain Bang Rey? Ya, ada teman. Allah. Gimana Bang Rey? Gimana? Tambah cerah ya mukanya sahabat ya. Ya semoga husnuzannya kita itu menjadi doa, menjadi benar-benar Bang Rey berubah jadi lebih baik ya. Gitu ya Bang Rey ya. Ya insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Terus tadi itu berarti ketika kesini Vira ngetahui nggak Bang Rey? Vira tahu nggak kalau Bang Rey kesini buat nyuri madu? Ya itu udahlah, gak usah dibahas, saya jadi nggak enak, jadi mengingat, saya jadi flashback gitu jadinya. Masa sih? Iya, jadi flashback ke situ karena saya ingin jujur, ini sebenarnya gimana ya, takutnya pun kan para santri pun agak gimana ya, maksudnya nggak percaya takutnya, makanya saya di kamarnya itu udah apa. Iya, memang sama Gusnya emang duduk disuruh di sini. Enggak, saya nanya, sampean itu kan tadi kan, mohon maaf ya, nggak maksud nyinggung, tadi kan sempat mau mencuri madu, ya kan? Mencuri pun udah mencuri. Udah mencuri ya? Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Udah mencuri madu. Nah itu memang benar keinginannya sampean sendiri atau memang ada suruhan dari Memang Vira? serius itu memang kemauan saya sendiri. Memang suruh kemauan sendiri. Tapi tadi lah kan ngurus, saya menghati kan sering itu. Saya tadi tuh lihat siapa seorang wali, saya lupa. Jadi saya lihat di situ di judul garis besarnya tadi, saya lihat intinya masuk menjadi maling, keluar menjadi wali. Oh iya. Jadi saya pikir Allah, nggak apa-apa lah, dia pun buruk-buruk lah gitu ya. Terima Allah alam. Memang jujurnya ya, kemauan saya sendiri karena saya memang nggak suka. Mungkin karena tertutupi rasa benci saya gitu. Soalnya itu Allah. Itu aja sih. Ya tapi benar sahabat, memang saya juga pernah dengar cerita. Jadi suatu saat itu ada maling itu pengen mencuri ke rumah seorang wali. Pas waktu mencuri, si wali itu ada perkumpulan para aulia, ya kita nggak tahu beliau-beliau kumpulnya ada di mana. Ketika itu ada satu wali Allah yang sudah wafat, akhirnya butuh satu pengganti wali lagi. Akhirnya berkumpul lah itu wali-wali itu kan. Wali-wali berkumpul, berdiskusi siapa seseorang yang berhak, yang pantas untuk diangkat menjadi wali selanjutnya untuk menggantikan seorang wali tadi yang sudah meninggal. Akhirnya satu wali yang rumahnya dicuri tadi, dimasukin maling, beliau bilang, saya sudah ada penggantinya. Siapa penggantinya? Itu tadi yang mencuri. Nah seperti itu sahabat. Jadi pentingnya kita husnuzon. Bisa saja tadi benar yang dikatakan Bang Rey tadi ya, bisa saja Bang Rey sekarang itu mencuri tapi besoknya jadi wali, kan kita nggak tahu kan. Tapi nggak ada protes niat saya, maksudnya saya bilang saya yakin saya ini bakal menjadi wali, enggak ya, nggak ada. Maksudnya tiba-tiba saya keluar di itu gitu, apa nih gitu kan. Tapi saya nggak pernah ke situ, cuma saya berharap ya mudah-mudahan gitu ya, nggak salah ya, mudah-mudahan ya, Ya berangan nggak masalah ya. apa
beri undangan yang baik ya, Heeh. insya Allah. Gini Bang Rey, Nah. selama Bang Rey di sini ya, Bang Rey diwajibkan untuk mengikuti kegiatan semua santri. Waktunya sholat, waktunya ngaji, belajar gitu ya Bang Rey. Ini kalau misalkan sholat gitu, tapi kalau misalkan untuk ngaji ini mohon maaf, bukan saya nggak mau, karena kan santri sini kan banyak, jadi mereka tahunya ini kan saya ini jahat, Ya. kayak gitu. Jadi saya antisipasi daripada kan gitu, nongol muka saya di situ, yang ada nanti santri pada kabur, kan gitu. Ya, apalagi kayak mana ya, kayak tamu gue sampai ada pasien gitu kan. Lebih baik saya di dalam daripada mereka pada kabur, ketakutan gitu. Oh, enggak apa-apa. Bang. Mas, ini boleh nggak saya sambil rokok? Jangan Bang Rey. Di sini kalau di pondok ini kalau dalam ruangan itu jangan sampai merokok. Nggak boleh merokok. Enggak boleh. Jangan. Ya buat kenyamanan bersama lah Bang Rey. Lu nggak kita di luar nih gimana? Mau keluar? Nggak bisa rokok. Ya udah lanjut ngobrol di luar sahabat. Nah. Ayo monggo. Rokoknya ada? Rokoknya nggak ada Bang Rey. Ada Bang Rey rokoknya? Insya Allah, saya selalu ada. Oh selalu ada. Iya, nggak kayak ganti Pak. Saya ada koreknya Bang Rey. Kalau ganti ya. Ya husnuzon saja sahabat. Kita husnuzon, benar atau salah insya Allah tetap pahala. Benar dapat pahala, salah dapat pahala kalau kita husnuzon. Tapi kalau suuzon, salah, benar juga tetap dapat dosa. Kalau misalnya salah kita sudah memfitnah, kalau sudah suuzon walaupun benar itu juga sama aja udah berprasangka buruk sama orang itu juga sudah dosa. Yang penting di sini saya berpesan kita melihat orang itu sesuai dengan pandangan perasaan hati kita. Misalnya kita sudah melihat namanya orang itu kita sudah ngejudge, oh dia ini orangnya jahat. Mau dia berbuat baik sebaik apapun, tapi kalau pandangan kita sama orang itu jahat, pasti segala perbuatannya dia itu bakal dipandang buruk. Beda lagi sama kalau kita sudah mandang orang itu baik. Walaupun dia berbuat salah pun, dia akan tetap di pandangan kita tetap baik. Seperti kita mencintai seseorang, kita mencintai seorang guru. Kalau kita sudah cinta dengan seorang guru, walaupun guru berbuat salah pun, pasti kita akan tetap cinta. Tapi kalau kita sudah membenci seseorang, walaupun dia sudah berbuat baik sebaik apapun, dia bakal tetap di dalam pandangan dia akan tetap buruk. Ngobrol-ngobrol di luar ayo. Santai-santai. Ada Bang rokoknya Bang? Hah? Ada Bang rokoknya? Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan nggak Bang? Mau dicurhatin? Ada. Surat apa? Barangkali ada. Wah ada kopinya Bang. Barangkali. Kopi saka. Kopi bekas tadi takbiran, anak-anak takbiran. Gelasnya Ini gelas bersama. Soalnya kalau gelas bersama itu ada barokah setiap bekas dari orang mukmin. Itu ada barokah. Yang penting jangan bekas cowok cewek aja. Kalau cowok aja, cewek aja. Alhamdulillah ya Allah. Tapi saya diunya gitu loh Bang tadi. Kok tiba-tiba sampean itu kok bisa pengen tobat itu loh. Kok pengen tobat kok nggak ada ketika Gus datang kok nggak ada pengen ngelawan lagi. Kenapa? Apa sudah putus asa atau emang bener-bener pengen tobat? Mohon maaf ya Bang, nggak mau menyinggung. Saya kan udah dari awal. Maksudnya gini, dari awal saya pokoknya selama 3 hari yang ke belakang lah gitu kan. Saya tuh sebenarnya udah ada rasa gimana ya, kok misalkan ini saya teruskan. Pasti yang ada itu jadi riwah gitu. Apalagi saya melihat adik saya sendiri. Jadi ini channel siapa? Ya? Channel apa nih? Umi Liva official. Untuk channel Umi Liva official. Jadi situ ada Mas Ray Live Streaming. Jadi channel Mas Ray Live Streaming itu sebenarnya itu bukan saya yang buat, tapi adik saya sendiri, adik kandung saya, namanya Diki. Ya. Jadi di situ saya tersentuh juga gitu, sampai adik saya itu berusaha gitu. Jujur saya nggak tahu deh kok bisa kepikiran adik saya tuh buat gitu. Jadi bisa dilihat di situ adik saya sendiri. Dari situlah saya merasa kayak aduh. Tapi itu ya tadi kendala. Mungkin iya karena saya berhubung mungkin deket sama orang-orang yang buruk lah gitu, masalah akidah. Jadi saya terhasut di situ. Nah, tadi entah kenapa saya ngerasa aduh apa ini saat ini ya. Udahlah nggak apa malu malah intinya saya udahlah selesailah gitu. Urusan diterima dan tidak diterimanya urusan nomor 1000. Makanya itu saya kaget terkejut
gini kok di channel Mas live streaming. Saya kira kan maksudnya orang lain manfaatkan situasi. Ternyata adik kandung saya sendiri, karena mungkin dia kondisinya seperti ini, dia tuh saya mendengar kata-kata ucapan adik kandung saya sendiri itu awalnya itu. Makanya saya di situ berusaha untuk ya udahlah selesaiin aja gitu. Kameramen ini tak tawarin kameramen nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil rokok kameramen. Oh iya, Santai Mas, aja. ini untuk klarifikasi ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, ini mohon maaf Mas ya, saya ngomong ya. Jadi saya nggak punya yang namanya abang kandung. Saya nggak punya abang kandung, saya nggak punya saudara kembar. Karena saya lihat ada beberapa channel itu bilangnya katanya saya punya abang, saya punya kandung. Saya nggak punya, saya cuma punya adik. Dan itu adik kandung saya itu hanya konten di Mastery Live Streaming. Itu mutlak emang adik kandung saya yang buat, bukan saya, tapi adik kandung saya yang buat sendiri. Jadi kalau misalkan ada oknum, takutnya jadi berabi Mas. Saya kan nggak mau masalah ini jadi lebar. Karena kalau misalkan orang lain yang buat jadi yang enggak gitu, buat ini jadi ini, takutnya jadi masalah nambah panjang. Itu yang saya takutkan. Tapi karena berhubung yang adik saya adik kandung saya sendiri, itu yang mutlak adik kandung saya sendiri. Nggak mungkin dia itu ingin menjatuhkan saya. Itu. Jadi selain di Mastery Live Streaming itu hanya oknum yang manfaatkan situasi jadi riuh. Jadi Mas tolong sampaikan juga sama netizen, jangan sampai masalah ini jadi panjang lagi gitu. Jadi jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini. Ya itu sudah dengar ya sahabat ya. Jadi udah kalau ada masalah ya udah nggak usah dipanjang-panjangkan. Kalau bisa masalah gede, kalau bisa dikecilkan aja. Itu yang penting ya. Ya pokoknya sahabat, semuanya itu diambil hikmahnya, diambil baiknya. Percuma kita banyak yang menasihati, banyak tontonan, banyak konten. Tapi kalau misalnya kita sebagai netizen, sahabat-sahabat, kalau nggak mau ngambil baiknya, itu cuma ngabisin waktu, ngabisin kuota ya bang ya. Sebenarnya Harus saya juga diambil nggak mau. baiknya. Ya sebenarnya saya juga nggak mau Mas kayak gini ya gitu. Jujur saya nggak mau. Cuman ada beberapa, namanya juga mungkin rasa emosional saya terlalu tinggi dengan masalah itu. Dimanfaatkan sama orang oknum yang memperlebar masalah. Yang katanya saya ini nggak pernah mondok, yang saya ini itu manusiawi. Karena saya nggak pernah mengaku saya ini sebagai ulama, saya nggak pernah bilang saya ini seorang ustadz. Ya kan? Makanya Cang itu tuh Masri, bukan Ustadz Ri. Oh iya. Apalagi Gus Ri. Kan bukan seperti itu. Ngopi dulu. Kameramen nggak apa-apa, santai aja. Jadi saya lihat mata nggak warna, soal matanya Nggak apa-apa, santai aja. gimana gitu. Tapi Bang Re, gini ya Bang Re ya. Kalau misalnya nih, naudzubillah, namanya manusia kan kadang berbuat salah juga. Kalau misalnya nanti, kan Bang Re udah di sini. Misalnya Bang Re khilaf lagi. Bang Re siap menerima konsekuensinya. Ya mudah-mudahan kan enggak. Mudah-mudahan. Berharapnya kan berharap yang baik. Berharap. Bang. Apa sih yang mau berharap buruk? Tapi saya nanya kayak gitu. Ya Bang Re maksudnya siap apa? dia jawabannya tuh. Saya nggak pernah berharap seperti itu. Ya, saya nggak pernah berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan. Harapan itu harapan baik. Ya. Kalau dibilang katanya Mas bilang kalau saat itu terjadi, saya nggak pernah mengharap itu. Jadi saya juga nggak mau persiapkan itu. Gitu. Ibarat kalau misalkan sepeda, ini kok rusak gimana? Dan kita berharap untuk rusak. Jadi harus jaga-jaga. Jadi kan kita berharap baik. Saya berharap baik pada diri saya. Walaupun orang mungkin menganggap ini hanya Allah. Banyak omongnya tuh. Ya kalau saya sungguh-sungguhan kalau saya percaya. Kalau dibilang katanya kayak pandai ngomong. Itu tadi kan disekolahkan ya untuk apa? Untuk pintar. Untuk bijak. Ya, gitu sahabat. Gimana Bang Re? Pokoknya harapan saya gini Mas, harapan saya seperti yang saya sampaikan, jangan sampai ada oknum lagi yang manfaatkan situasi. Pokoknya adik kandung saya cuman ada di channel YouTube Mastery Live Streaming itu adik kandung saya. Selebihnya itu nggak ada, itu hoax. Yang saya takutkan nanti jadi masalah lagi, merembet, netizen jadi percaya sama omongan itu, nanti di sini masalahnya malah nggak selesai. Mas tahu maksud paham kan? Iya, paham. Kan gitu. Jadi tolonglah untuk kalian seorang orang yang youtuber di luar sana, boleh kalian itu berkreasi, tapi tolong jangan buat kreasi itu menjadi dampak masalah yang luar biasa nanti. Nggak apa berkreasi itu nggak ada yang salah.
Tapi ingat, yang namanya menyebar berita hoax itu nggak baik. Bener nggak Mas? Iya benar. Bahkan pemerintah kan dibilang tuh anti hoax. Gitu. Pokoknya saudara kandung saya cuma ada di channel Mas Relap Streaming, dan itu bukan saya yang buat tapi adik saya sendiri. Dan dari situ saya merasa terketuk. Ya, insyaallah. Udah. Bang Ren nggak mau istirahat kan? Nggak sampai. Itu saya mau cerita. Mau sholat lagi. Nggak begitu. Nah gitu sahabat, intinya kita tuh belajar husnuzon, belajar mengambil hikmah, pelajaran dari setiap kejadian, walaupun ada yang di konten atau di kehidupan sehari-hari. Makanya kiai saya itu pernah dahulu sahabat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, semua itu adalah pendidikan. Kapan itu bisa menjadi pendidikan? Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari suatu kejadian tersebut. Itu ya Bang Ray. Dan insya Allah Bang Ray ini tetap akan mendapatkan kewajiban untuk mengikuti seluruh acara yang ada di pondok pesantren. Walaupun ngaji, sholat, semuanya tetap. Insya Allah saya nanti juga akan bilang ke santri-santri buat nanti Bang Ray biar bisa menerima Bang Ray juga. Dah, kayak gitu sahabat. Ya, seperti itu aja ya Bang Ray ya. Sekian sahabat, walafu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, apabila ada keburukan itu datangnya murni dari hawa nafsu dan diri saya sendiri. Walafu minkum, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.